datang di Men's Talk present by MS Glow for Men. Wow, sangat rame ya. Karena memang penonton di sini orang dalam semua. Jadi kalau nggak disupport ya gajinya juga nggak akan disupport sama Mas Gilang. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu untuk Mas Gilang dan juga Mbak Sandy yang sudah menyediakan tempat dan wadah dari kami para stand up comedian dan juga dari kami para brand ambassador dan juga keren ganteng-ganteng banget tuh lihat tuh. Sean Glael ya kan. Udah kaya makin kaya dia. Sekarang kita akan berbicara dengan sahabat kita. Dia adalah seorang vokalis yang memang ini adalah band yang sering saya tonton dulu. Wow, ini adalah band yang alirannya persenan. Waduh. Apalagi kalau bukan sisi tipsi, tepuk tangan untuk Abang Ojan. Halo. Abang Ojan. Sehat Bang Ojan? Udah bisa salaman ya? Udah bisa salaman. Pandemi. Enggak dong. Belum. Tapi mudah-mudahan ya. Amin ya. Karena minumnya ini nih, J-Water. Mantap. Ada bibit-bibit penjilat ada. Lumayan. Sama kita ya. Naik budget ya. Amin. Tapi Bang Ojan, kita tuh baru pertama kali nih kenal Bang sekarang. Gue juga baru pertama kali ngobrol. Tapi gue tatap muka juga. Sebenarnya tatap muka udah pernah beberapa kali. Karena gue kan sering nonton show lu tuh dulu di KJ. Kita sering tuh ketika lu ngomong alkohol, pernah mata lu ngeliat mata gue gitu. Oh, kita pernah. Iya, alkohol terus mata kita tuh seakan bertemu gitu. Kamu jahat tapi enak. Kacau banget itu. Tapi gak ngaceng kan? Enggak. Bahaya tuh. Enggak. Kebetulan enggak. Pas di rumah enggak tahu ya. Tapi kalau boleh tahu, emang bener Bang, awal karir Abang tuh emang benar-benar dari nol gitu atau gimana sih Bang? Pasti dari nol sih, untuk di musik ya? Iya, awalnya dari nol. Gue kecil emang sudah diarahkan juga sih, entah mengapa. Kebetulan nyokap gue tuh dulu RRI Bintang Radio tahun 78. 78? Dari Bintang Radio itu siapa Bang lu tuh Bang? namanya Nadira Quraish, Nining Saifuddin. Oh. Mix sama Pakistan kan, jadi dia punya dua nama gitu. Pakistan ya gitu. Nining Saifuddin. Jadi RRI Bintang Radio ini itu seperti ajang pencarian bakat juga. Itu seperti halnya ajang pencarian bakat bernyanyi gitu yang diprakarasai oleh RRI dan TVRI gitu. Termasuk salah satu juaranya itu ini Hetty Kusendang. Oh, Bunda Hetty. Iya. Ya pernah nyanyi presiden juga tuh dia tuh. Top 5 dulu. Top 5 dulu ya. Nah, dari kecil gue tuh suka banget untuk bukan gue suka banget. Nyokap suka banget mancing gue untuk nyanyi gitu. Terus sebelum tidur mungkin biar anaknya capek gitu ya. Gue belum sekolah tuh gue disuruh naik atas kasur untuk perform atau apa gitu biar gue capek aja gitu dan dan itu masih dilakuin sama nyokap gue, keponakan gue sekarang. Masih berlaku sampai sekarang. Iya, untuk metode nyokap gue yang seperti itu ya. Nah, itu mungkin dari situlah hasrat performing gue tuh tumbuh, mulai dari orang tua. Memang karena kedekatan Abang dengan orang tua akhirnya tumbuh ya. Akhirnya semuanya itu vokalnya juga masuk ya. Iya. Dan ternyata saat nyokap menyadari gue punya bakat di bernyanyi gitu, gue ikut latihan bersama almarhum guru gue yaitu Elva Sesoria di Elva Music School. Sekarang namanya masih AMS tuh, Elva Music Studio. Gue latihan dan di SD kelas 5 itu gue udah punya mimpi gue mau nyanyi di depan ribuan orang. Dari SD kelas 5. Karena kedekatan dengan orang tua sampai akhirnya dari kecil pun dari dini lu udah punya ya namanya mimpi untuk nyanyi di depan ribuan orang. Dan gue udah punya cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Wow, tapi sebelum kita melakukan ini lebih lanjut Bang, boleh tolong deketan lagi Bang? Iya. Siap. Karena dengan dekatnya Abang dengan orang tua tumbuhlah mimpi itu akhirnya terwujud. Nah, dengan dekatnya Abang dengan mic tumbuhlah sebuah suara yang mantap. Akhirnya terwujudlah mimpi dari teman-teman kita yang ada di rumah. Iya, mantap sekali. Iya. Itu kesimpulannya deh. Iya, masuk nah. Nah, kalau kesimpulan kurang kalau begitu. Karena memang sebuah kejelasan suara itu mempengaruhi sikap seseorang. Dan gue juga ngelihatnya kayak dari kedekatan lu sama orang tua tuh
Kebanyakan ya Bang ya? Lu anak keberapa kalau betul Bang? Gue paling kecil dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yes. Nah 3 bersaudara lu paling kecil. Oh biasanya emang bener sih yang paling kecil emang deket sama orang tua ya. Karena kalau gue anak pertama nih, gue nggak deket sama orang tua gue. Why man? Nah itu dia nggak tahu gue. Iya. Karena gue waktu kecil tuh memang tidak tinggal lama dengan orang tua gue. Jadi SMP karena orang tua gue nggak ada uang, akhirnya gue tinggal sama tante gue. Nah dengan hal itu akhirnya gue agak lumayan jauh sama orang tua. Jadi kayak gue denger kayak gini gue kayak terenyuh gitu. Kalau boleh tahu sedekat apa lo sama ibu lo Bang? Sebagai seorang pria gitu. Oh iya. Oh ini mungkin nyambung sih dengan men's talk ini ya. Karena di brief omongannya soal cowok gitu. Iya. Asik. Menurut gue ya, ini menurut gue tapi ya, laki-laki yang optimal itu laki-laki yang menghargai ibunya. Kalau gue pribadi sih gitu. Karena tanggung jawab seorang laki-laki itu di atas ibunya. Jadi ketika lu sudah tahu di mana perasaan ibu lo, gimana cara menjaga perasaannya, gimana cara menjaga perasaan yang membuat dia senang dan jangan sampai dia sedih. Itu akan berlaku kepada seluruh wanita perempuan manapun yang lu temuin gitu. Wow. Begitu sih. Wow, jadi bisa dibilang kalau gue lihat-lihat kan kayak mungkin adalah seorang laki-laki yang bisa ketika pertama kali ngelihat cewek kayak buaya nih bocah nih. Kalau misalkan dia ngedeketin gue pasti dia akan menghancurkan hati gue nih. Tapi kalau dari omongan lu tadi kayaknya tidak ada. Tidak ada niatan lu sedikit pun untuk mempermainkan wanita. Iya, itu balik lagi sih mungkin karena karya-karya CCTV ya. Karya CCTV kan cenderung kita membahas soal sex, drugs dan rock and roll lifestyle ya. Ya kan? Jadi mungkin dari situ terkadang ada image bahwasannya gue adalah seorang laki-laki yang sangat bisa dikatakan apa sih istilahnya fuckboy ya. Ya gitu. Ada beberapa wanita yang berpendapat tapi ini itu. stigma. Tapi itu stigma. Cuman sebenarnya gue sangat pemalu untuk berkenalan sama cewek pun gue. Serius Bang? Iya. Gue pernah ada cerita lucu juga. Gue aja pernah nih. Gue nembak cewek tuh buru-buru gitu. Gue nembak, lo mau ngajar cewek gue? Hah, kecoa? Oh ini gitu. Dia udah kedengerannya kecoa. Iya. Hah, kecoa? Kata dia gitu. Udah, gue langsung fade out bro. Apalagi masa ya gue jelasin. Iya. Jadi gue karena gue gugup, gue buru-buru lu mau ngajar cewek gue gitu kan misalnya. Dan gue kan emang kalau ngomong tuh rada kebelibet gitu ya. Terus dia, hah kecoa? Kata dia gitu. Fade out gue langsung. Kalau gue jadi lu mah gue jadi pura-pura jadi lampu merah itu kan. Enggak, ini bukan laki-laki aku lampu merah. Itu terjadi. Itu terjadi berarti ya. Terjadi. Tapi pacar ada. Ini udah berapa lama nih pacaran? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Begini Bang. Konsep dari seorang band, seorang vokalis apalagi, ketika dia punya band yang memang lagi marak-maraknya, yang lagi digandrungi oleh para wanita, biasanya dia memanfaatkan sebuah fame itu. Nah, Anda 3 tahun di satu tempat yang sama, apakah tidak ada omongan dari sekitar Anda? Ya ganti lah boy gitu. Gimana gitu? Gak ada sih, cuman banyak aja kiriman pap-pap vulgar. Maksudnya ini ya teman-teman ya. Berusaha maksudnya post picture tentang semua hal yang dia punya gitu kan. Anatomi tubuh manusia Iya. Apa ya biologi ya. Pelajaran biologi ini dia ya menjelaskan soal biologi manusia, anatomi beda-beda gitu. Betul. Kayak ini siku aku nih gitu-gitu ya kan. Kalau dagu aku kayak gini. Ini dengkul aku begini nih. Kamu mau lihat nggak jempol orang Ciputat gitu? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu kan. Sahabat kan beda boy. Jempol orang Ciputat beda sama periuk beda. Jadi kalau boleh tahu apa yang membuat lu bertahan sebagai seorang pria yang punya fame dari sisi tipsi gitu, vokalis sisi tipsi? Menghargai. Wah, menghargai. Situ sih. Seberapa dalam sih menghargai menurut lu? Harga lu berapa gue bayarin deh. Bercanda. Betul. Ini nih bercanda orang Priok nih. Bener. Kalau gue mah dikasih granita juga mau. Iya, sama filter ya. Sama filter. Granita garpi. Iya, setengah ya. Iya. Enggak pakai bungkus, pakai plastik bening gitu. Naruhnya pakai plastik bening. Biasanya cengkehnya suka jatuh tuh. Ya kan? Iya kan? Kalau udah susah banget dikumpulin taruh lagi aja. Ada tuh gitu. Iya, 3 tahun nih boy. 3 tahun. Caur sih. Menghargai sih. Ya, tadi pertanyaan apa soal menghargai? Iya, menghargai seberapa dalam men menurut lu gitu? Ya karena itu sih mungkin
karena gue sangat sayang sama ibu gue. Mungkin itu secara nggak langsung mungkin yang membangun gue menjadi gue yang sekarang gitu. Terhadap sudut pandang gue terhadap perempuan atau bagaimana gue men-treat perempuan, seperti itu sih. Berarti lu nggak mungkin terpengaruh dengan kata-kata anak mami dong? Enggak, emang gue anak mami. Lu iyain berarti men? Ya iyalah. Kenapa? Gue anak mami men. Kan stigma anak mami kan biasanya kan kalau dipukul nangis gitu kan. Kalau gue kan anak mami yang kalau dipukul tuh gue tangkis. Oh. Woi men. Iya. Gak selamanya orang anak mami dipukul. Iya nangis ya. Gue dari umur 5 tahun dicetak jadi petarung. Lu tinggal di mana sih men? Gue sekarang dulu gue kecil di Bintaro. Oh Bintaro. Akhirnya gonjang-ganjing keluarga, ya kan, udah sempet juga mengalami lah masa sulit. Ya sama kan seperti yang kita tadi ceritain kan. Dan sekarang gue di daerah Kreo Utara. Kim Jong Un itu bukan Jokowi di situ tuh. Kreo Utara. Kreo Utara ya. Itu soalnya kenapa gue bisa bilang gitu, bukannya mau menyinggung ya, menyinggung ini. Menjinggung beda. Iya, menjigong. Menjigong beda lagi itu beda lagi. Gak asik. Ya bukan mau menyinggung, cuman dari zaman PPKM level 1 apalah segala macam itu warga situ nggak ada yang pakai masker. Lu tanya Jati kalau nggak percaya. Tapi emang iya men. Jadi gue ngeliat, oke nih Kreo ini emang benar-benar Kreo Utara. Ini di bawah naungan Kim Jong Un. Terbaik memang. Ada sisi nuklirnya di sana kayaknya. Ada di Taman Asri. Taman Asri. Imunnya beda ya. Imunnya beda. Kayaknya corona kalau ngeliat Kreo tuh kayak loncat aja lagi. Ini bukan tempat kita guys. Iya. Salah server, cabut. Gitu kan. Tapi kalau boleh tahu tentang sisi tipsi. Yes. Gimana sisi tipsi terbentuk bang? Mulai dari mana? Apa karena keakraban di satu lingkungan kuliah mungkin atau? Iya. Awalnya itu. Jadi lucunya kita tuh sebelum ngeband ya, kita ada tongkrongan tuh di kampus kan, tongkrongannya macam-macam tuh ya, banyak lah pokoknya. Tapi semua tuh pasti saling kenal kalau di kampus simbiosis mutualisme, ya kan. Terus ada namanya tuh jembatan KSP tuh. Jadi yang di gedung seni pertunjukan ada gedung musik sama gedung gamelan itu, gedung tari dan MSP. Di jembatan penyambung itu kita suka nongkrong tuh. Kan soalnya asik, ada pohon jamblangnya gitu. Ada pohon jamblang. Agak sedikit tertutup dan mojok. Terpojok. Iya. Kan? Ya, asik kan? slow sih. Nah 4 tahun kita nongkrong bareng tuh dari tahun 2011 kita nongkrong bareng. Sampai terus, 2015. Sampai 2014. Enggak pulang-pulang tuh? Enggak. Balik. 4 tahun ya. Tapi gue sempet rekor 4 bulan gue gak balik. 4 bulan? 4 bulan di kampus gue gak balik. Di kampus? Iya, dengan baju cuma 3 doang dan itu terus nyuci sendiri, jemur, mandi. 4 bulan rekor gue 4 bulan. Iya, kayak pengungsi lu ya di situ. Iya, di sana memang begitu. Iya, 4 bulan. Boleh tanya Ajis doa ibu aja berapa lama dia. Iya, Pak Ajis. Rekor Pak Ajis berapa lama di kampus gak balik. Emang kayak budaya anak-anak gitu loh. Karena dulu kita kuliah pagi, apalagi musik tuh kalau di kuliah kampus seni itu kebanyakan paling jarang nongkrong dan kayak anak kedokteran gitu karena silabus dan tugas-tugasnya banyak gitu loh. Jadi kita jam 6.30 kita udah start kuliah. 6.30. Iya, sedangkan kita ngerjain tugas-tugas kita partitur lah apa segala macam itu kita bisa begadang sampai jam 2, jam setengah 3 gitu. Sampai jam setengah 3. Iya, biasanya makanya lebih baik nginep aja sekalian gitu. Balik lagi ke CCTV sini ya. Jadi kita nongkrong 4 tahun. Terus tahun 2014 ada namanya Parade Teater Kampus Seni Seluruh Indonesia. Itu kayak liga mahasiswa seni lah. Jadi ada STSI Padang Panjang, ada isi Jogja, isi Solo, isi Denpasar gitu. Gabung lah pokoknya. Seperti kalau di seni rupa ada namanya KMDGI gitu ya. KMDGI. Yeah. Nah, di Parade Teater Kampus Seni Seluruh Indonesia itu IKJ jadi tuan rumah tahun 2014. Oke. Terus anak-anak teater udah pada punya band, anak-anak seni rupa pada punya band gitu kan. Kita anak musik nih, semua anak musik nih CCTV. Kita ngeliat satu sama lain. Anjing ternyata bisa jadi satu band dong gitu. Dari musik itu? Iya, maksudnya kita 4 tahun nongkrong, kita gak sadar kalau kita bisa jadi satu band gitu. Dari tadi ngobrol-ngobrol doang? Iya. Itu berarti dari saksofon gitu-gitu kan lu ada juga ya? Trombon ya, yang panjang itu kan? Iya, amor trombon. Pakai piring-piringan gitu ya? Wek. Ya, wahnya bisa. Wahnya iya. Yang kayak alat yang di WC itu loh buat iya. Buat tutup WC. Yang buat cahar WC itu. Itu ternyata bisa jadi satu band gitu. Dan disitulah akhirnya kita memutuskan untuk ngeband dan acaranya itu di tanggal 15 Maret
2014 dan tepat di hari ini Sisi Tipsi 8 tahun. Wow, terbaik. Sekarang 15 Maret kan? 15 Maret. Iya. Ini kita tag-nya tanggal 15 Maret sahabat-sahabatku. Iya. Jadi kalau yang paling booming sih yang paling gue denger ya alkohol ya kan. Gitu. Terus aroma dia. Iya. Iya keren banget itu. Dan lucunya habis itu kita manggung, kita main, kita waktu itu masih cover The Beatles dan ada juga lagu kita sendiri. Setelah itu kita masukin ke SoundCloud 3 lagu, yaitu Joni Santai, Alkohol sama Berlabuh Rindu. Dan antusiasnya luar biasa dalam 1 bulan dengan kita account yang baru, Iya. ya kan? Dalam 1 bulan itu mencapai sekitar 6 ribuan view. Wow. Nah itu yang memicu kita untuk ayo kita bikin album yuk. Ini kayaknya momen gak pernah Asik bisa nih. ketinggalan gitu Iya, ya kan? iya, Kita gak boleh ketinggalan momen gitu. Iya. Seperti halnya lu lah gitu ya kan. Iya, benar. Lu juga Kalau- makan momen ya kan. Bener. Harus makan nih. Jangan sampai kita nggak makan nih. Yoi. Tapi kalau misalkan momen itu datang terus kesiapan itu nggak ada kan percuma juga. Ya mungkin emang rencana Tuhan jauh lebih baik buat nanti gitu ya nggak? Terkadang gitu. Bener, Makanya bener. tidak boleh ada yang disesali karena semuanya kalau menurut gue sih nggak ada yang kebetulan dan tidak boleh ada yang disesali sih. Semuanya itu udah terencana dari yang nyiptain semesta ini. Bener banget. Karena memang gue juga tadi kayak nyimpulin bahwa bener juga kalau kata orang ketika terburu-buru itu bukan sebuah hal yang menurut gue bagus juga. Tapi Iya. ada juga dari lu yang bilang lu mau jadi pacar gue kecoa kedengerannya. Iya, kedengeran kecoa, Iya kan? kan. Tapi kalau misalkan lu latihan dulu, Iya, proses, iya. proses dulu, lu nongkrong dulu 4 tahun, nggak Iya. pulang-pulang 4 bulan, jadilah sebuah band yang memang sekarang di titik yang lu harapkan ya. Iya dan masih pengen lebih. Masih pengen lebih. Berarti Sisi Tipsi sekarang belum belum berada di titik yang lu harapkan berarti. Sebenarnya udah sih. Heeh. Tapi manusia kan gak ada yang puas ya. Setuju. Iya dan gue masih manusia jadi gue pengen lebih lagi. Bener. Tapi untuk yang dari kalau kita narik mundur 4 tahun yang lalu udah sampai di sangat, titik. Iya, kalau di mimpi 8 tahun yang lalu sangat jauh. Tapi di mimpi 3 tahun yang lalu ya sudah lumayan lah. Sudah lumayan. Iya. Nah sekarang lu udah menjajaki di mimpi yang sekarang dan pasti akan ada harapan lagi bang. Iya, karena keep on dreaming. Iya. Itu yang bikin kita sehat gak sih? Setuju banget. Setuju banget. Dan ya kayaknya laki-laki emang harus begitu sih, keep on Betul. dreaming. Betul banget. Iya. Keep on dreaming. Iya karena bermimpi setinggi mungkin. Jadi pernah lucu nih ada dosen gue Pak Arsa Wibawa. Dia juga salah satu guru besar di UI juga di FIB. Pak Arsa Wibawa ya. Dia S2-nya itu ngambil pengetahuan soal The Beatles kalau yang gue tahu. Wow. Dia itu pernah bilang waktu di filsafat seni bahwasannya manusia ini akan mencapai 70-80% mimpinya. Maka dari itu bermimpilah setinggi mungkin. Jangan pernah dengar istilah yang bilang mimpi jangan ketinggian ntar jatuhnya sakit. Ada kan? Iya ada. Istilah itu. Ada yang kayak Itu gitu. sangat dibantahkan dan jangan percaya itu. Karena menurut dia hanya orang bodoh yang memikirkan jatuh. Wow. Gila terenyuh gua. Iya, Hanya orang bodoh yang memikirkan jatuh. Yes. Jadi let's say gini, lu bermimpi menjadi penguasa dunia ya, lu bisa jadi mungkin Betul, bisa jadi mungkin lu jadi presiden. Betul. Iya kan? Ya paling mentok ya ketua RT lu pemimpin Iya, gangan pemimpin lu juga. gitu. Iya, mentok ke situ ya. Bener. Tapi seenggaknya ya iya, gitu jalan. Yang penting lu pemimpin intinya. Gue iya sih benar juga ya karena ada beberapa teman ya bisa dibilang abang-abangan gue lah di Priuk juga selalu bilang dia quotes-nya selalu sama tapi selalu gue inget dalam otak gue. Kalau kata Soekarno kata di geng kalau kata Soekarno geng. Kalau misalkan lu bermimpi ya setinggi langit biar lu kalau jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Ya tetap tinggi juga Tetap gitu. tinggi juga. Iya benar. Jadi ketika lu ngelakuin sesuatu, nah pasti kan ada yang namanya ya carut marut juga ada lah Yes, bang. iya benar. Ya ada yang namanya ya kerikil lah. Iya. Nah sebagai seorang vokalis dari Sisi Tipsi, Abang Ojan pribadi deh dari lu sendiri, gimana lu ketika lagi jalan nggak mulus-mulus aja kan? Pasti ada aja. Gak mulus. Jadi gini, ini lucu ya. Tadi kan gue bilang gue kelas 5 SD itu gue udah punya mimpi untuk menjadi seorang penyanyi, vokalis atau apapun itu, tapi di depan ribuan orang lah intinya seperti itu ya. Saat gue di IKJ, gue udah masuk ke dunia seni gitu.
gue terjun ke apa ya ke dalam institusi kesenian di mana semuanya seniman-seniman hebat yang ada di sana gitu. Dan gue juga ikut teater juga sama Rego Jadi Repeated, kita tadi pernah cerita juga ya. Gue banyak belajar juga sama beliau. Dan saat di sana kerjaan gue mendapatkan uang tidak dari bernyanyi, tapi lebih ke kayak scoring iklan, bermain teater. Ya, terus gue juga main iklan kadang juga gitu. Terus sampai gue udah merasa nyaman. Gue juga bantuin abang gue jualan baju waktu itu. Gue udah merasakan nyaman, kayak mimpi yang waktu gue kecil itu, yang gue mimpikan gue nyanyi di depan ribuan orang itu udah hilang, men. Udah nggak ada, sama sekali udah nggak ada. Sama sekali udah nggak ada. Akhirnya gue tersandung sebuah kasus yang harus membuat gue direhabilitasi keluar kota sama keluarga gue. And then gue balik lagi ke IKJ, balik lagi untuk pengen nongkrong aja. Dan ternyata adalah ada acara ini, PT KSI dan CCTV terbentuk. Dan ternyata gue mencapai mimpi untuk nyanyi di depan ribuan orang itu. Wow, berarti dari kelas 5 SD lu memegang mimpi itu sampai akhirnya perjalanan membawa lu kayak ya udahlah, mimpi itu ntar dulu. Iya. Tapi tiba-tiba nyampe juga. Akhirnya semesta nganterin lu lagi ke sana. Situ, iya. Meskipun lu sempet jatuh di titik terendah. Jatuh banget. Dan itu adalah titik terendah lu, men. Titik terendah ada, ya. Itu momen titik terendah lu. Banget. Rendah banget. Tapi sebenarnya sebelumnya udah pernah juga sih. Jadi gini, banyak banget titik terendah gue. Dan gue sendiri pun gue nggak tahu mana yang paling rendah. Sampai lu bingung ya? Sampai gue bingung. Bahkan yang terakhir ini yang sedikit menjatuhkan mental sedikit pun baru terjadi di 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Boleh tahu apa? Ada ya masalah soal event kita ini sih, industri kita. Yang tadinya gue gimana ya, gue yang udah nagih banget sama namanya perform di depan orang. Udah nagih banget untuk manggung. Itu udah menjadi adiksi gue ya. Ketika gue gak ada panggungan selama 2 tahun ini. Iya sih, Bang. Apa rasanya? Sama sih, Bang. Apa rasanya Ngerti kan lo maksud gue? Sama. Jadi itu secara psikologis gue kena. Bener sih. Secara psikologis. Kita tuh kayak sebagai seniman nih, kalau apalagi kita maksudnya yang kerjaan kita ya, ketika kita manggung tuh jujur bukan cuman yang dicari adalah pekerjaan nih, tapi untuk healing kita juga. Iya. Karena Mas Didi kan pernah bilang bahwasannya kita perform itu bukan energi dari kita untuk penonton, tapi sang apresiator ini yang memberikan energi, lalu kita balikin lagi dengan energi yang lebih besar gitu kan. Iya benar. Kayak Wing Chun. Iya, besar gitu. Penonton yang disiram-siram air sama Blangwir ya. Ya kan? Iya. Air. Itu kangen banget gue, sumpah. Kangen ya? Kangen banget, Bang. Kalau di Priok Blangwir airnya asin gak tuh? Oh, bukan asin lagi, kadang bau dikit-dikit. Waduh, apaan nih kan, eceng gondok tiba-tiba. Ada yang kayak gitu di Priok tuh. Tapi ya bener sih, analoginya kayak orang kantoran nih. 2 tahun gak dibolehin kerja pakai komputer. Yes. Cuman boleh nulis doang udah. Doang. Iya. Nulis doang. Tapi tidak ada hal yang mempermudah dia gitu. Iya, benar. Karena panggung itu berbudak para seniman sih. Iya. Sejujurnya ya. Banget. Kangen bener. Apalagi yang nggak ada di TV. Maksudnya kita kan off airan itu kan. Bener. Iya. Gig. Karena situasinya kan kita juga harus mentaati protokol ya. Iya. Saat itu kan dan kita tidak bisa bertatap muka langsung, even nongkrong pun kita nggak bisa. Betul, gitu sama teman Tipsy. Jadi gue punya kehangatan tersendiri sama teman Tipsy. Antara sisi Tipsy itu nggak ada boundaries ya. Bahkan akhirnya tepat kemarin teman Tipsy sendiri ya membuat kita tur Jabodetabek. Berlabuh rindu Jabodetabek, kita boom Jabodetabek, dan antusiasmenya luar biasa. Dan dengan harap mewakili para musisi, sebagian besar ya para musisi untuk bisa off air lagi. Wow. Karena ya alhamdulillah tetap juga sih CCTV selama 2 tahun kemarin ini tiap bulan tuh ada aja kita konser virtual. Cuman rasa itu, iya rasa itu. Jadi kalau misalkan konser virtual, gue senang aja sih main, tapi
di depan kita nih Iya. seperti teman-teman kita inilah ya kan, Bener. dengan job desk-nya masing-masing. Yang satu ngedit, yang satu runner bolak-balik. Bener. Apa, Yang beda satu lah, beda. pada pakai headset semua kayak pilot Sukhoi ya kan. Itu dia. Bingung. Ada yang headset ada begini Pilot ngomong-ngomong. Iya ada yang ada mic-nya. Ada di mic-nya depan. gawat. Iya. Ini mic Agnes Monica. Iya. Cinta ini. Kadang-kadang nggak ada Babinsa. Iya, memang kadang gitu Pak, bener ngalamin bener gua. Apalagi gua stand up comedian Bang. Stand up comedian tuh kita kalau misalkan kita manggung virtual beda banget sama manggung off air. Iya. Karena kalau virtual ketawanya delay Bang. Iya. Ketawa delay. Iya delay. Kita lagi betul harusnya ketawa nih diem dulu. Iya. Baru didapat sinyalnya baru diketawa. Kenapa nih orang ketawa ya kan? Iya benar. Bahkan ada yang gambarnya nggak di videonya nggak di-onin. Iya. Terus ada gambar dia sama keluarganya. Terus ada gambar masak nasi kuning. Nasi kuning. Ada gambar nasi kuning, ada gambar buset aneh banget lah. Ada gambar telur doang. Aneh banget. Ada begitu. Boleh sebut brand ya? Boleh. Ntar di-cut oh kok. iya. Kasih tugas editor lah ya. Kasih tugas editor aja. Tapi kalau boleh tahu selama lu manggung sebelum 2 tahun ini lah ya, yang waktu sebelum ada pandemi ini. Iya. Ada momen lucu atau random gak sih ketika lu lagi manggung Bang? Momen lucu random ketika lagi manggung. Dulu ada juga tuh di YouTube ya. Kita main di Citos. Iya, waktu itu kita main sama Stars and Rabbit sama Hi-Fi. Di dekat Kalimalang tuh berarti. Iya. Ciplak Town Square ada. Cipinang Town Square. Cipinang Town Square. Lu emang. Star and Rabbit. Hey man, apa nih? Asik. Yang main gak pernah pakai sendal kan? Pulang-pulang angin duduk. Kakak izin Kak, bercanda. Iya. Terus Bang? Iya, dan awalnya ya standar main di Citos kan kayak gitu ya. Orang-orang pada duduk gitu kan. Iya nggak ada nih penontonnya. Iya biasa aja awalnya ya orang duduk. Pas CCTV naik tiba-tiba. Lu bayangin Cilandak Town Square itu isinya 13.000 orang men. Serius? 13.000 orang itu ada videonya di YouTube. 13.000? 13.000 itu bangku-bangku pada patah. Dan itu acara salah satu radio di Jakarta ya. Wow. Dia bahan Indonesia juga. Oke. Salah satu radio. Pokoknya acara salah satu radio. 13.000 pada tipsi itu Bang. Iya, teman tipsi. Sahur. 13.000 tipsi. Iya. Kita aja 5 orang bisa ngebakar satu rumah di Priok. Dan pertanyaan 5 orang lagi pada. makanya gue selalu bilang nih teman tipsi OTW jadi parpol nih. Gila, ormas dulu lah minimal ormas dulu ya kan. Goreng lah ya. Goreng. Terus. Iya, jadi yang gue bingung tuh nih anak-anak ini dari gorong-gorong sebelah mana gitu. Iya. Tiba-tiba muncul. Itu sampai yang gue lihat kan panggungnya itu kan rigging gitu ya, dan agak goyang gitu kan. Gue denger di bawah, lo tau kan security di Citos itu kan security-nya yang pakai helm apa sih, helm tempur. Iya, helm semi koramil ya. Iya, PM. Iya kan. Ya ada tuh di mobil-mobil CGC biasanya. Iya. Helm koramil kecil itu enggak? Buat ngindarin razia. Terus ada security yang sampai tolong, udah. Serius? Sumpah. Waduh, teman tipsi Chaos gokil itu Mas. Sampai sebegitunya Bang. Sebegitunya. Berapa lagu lu bawa? 12 lagu. Itu 13.000. Gue yakin tuh di atas di bawah panggung lu nggak mungkin ada tukang panggung yang tidur tuh nggak berani kayaknya di situ. Gak berani tuh men, Gak berani pas itu. Gak berani men. Wow. Gue juga udah ngeri roboh sih jujur aja sama panggung itu. Tapi ya seru sih, kehangatan itu yang bikin gue. Dan itu terjadi di tahun 2019. Itu bulan puasa sih, Bulan puasa. Itu bulan puasa. Sebelum buka. Setelah buka. Ya. Ya. Wah, euforia berarti kalau setelah buka kan. Iya, nah mungkin itu juga yang membuat tiba-tiba pandemi dan jadi kena juga psikis lagi. Jadi ya kalau ngomongin titik terendah ada 3 dan ya satu itu, terus yang sebelumnya dan sebelumnya lagi saat bokap bangkrut. Ya, that's it. Itu jadi, ya. Iya. Tapi jadi, dari titik terendah itu pertanyaan gue bagaimana lu bisa bangkit? Saat lu udah gimana ya? Istilahnya antara mati rasa sama lu menerima keadaan ya.
Mati rasa sama menerima Antara keadaan. itu ya, in between ya. Antara mati rasa sama lu menerima keadaannya dan ya udah jalan. Kalau mati rasa mah parah banget Mati ya. rasa parah banget. Pernah lu ngalamin gitu bang? Enggak juga sih. Gua tadi gara-gara tadi Hampir. kepikiran lagunya Steven Coconutris aja. Cih. Ya. Oh yo, iya. Priuk bro. Don't worry, ya kan. Slow-slow aja kan. Iya. Enggak, iya, antara mati rasa nggak mati rasa juga sih. Cuman ya udah, tak life gitu kan. Kuatin aja. Kuatin aja lah ya. Karena kalau kata orang ya hidup ya cuma lelah. Iya. Ketika lelah ya lo harus istirahat lah ya dulu. Iya, dan gue selalu percaya waktu akan ngejawab. Waktu akan Iya, ngejawab. iya. Semua akan didapat pada waktunya. Yes, makanya gue juga pernah ada karya gue Sisi Tipsi judulnya Waktu Enggan Menyapa dan Polemik Anadum, polemik anak muda. Polemik Anadum sih yang lebih menjelaskan soal bagaimana cara gue bangkit untuk melewati masa sulit ya lebih tepatnya. Oke. Itu di liriknya seperti ini, mencari jati diri dan waktu enggan untuk berputar ke kiri, aku berjalan ke depan, kadang ku berlari tanpa rasa takut mati, hingga ku dapat menyadari betapa berharganya hidup ini. Wow. Yeah. Kadang ku berlari tanpa rasa takut mati hingga ku menyadari betapa berharga hidup ini. Itu kata-kata yang gue temuin. Kacau sih itu. Yeah. Polemik Anadum judulnya. Polemik sama Polemik Anadum dibalik. Polemik Amadum. Kanadum. Kanadum. Kanadum tuh kana adum, anak muda. Jadi kan di aja suka dibalik-balik ya. Anak muda, Iya, Kanadum. Ya. Kanadum. Kayak ngalam ya. Ngalam ya. Anak Malang ya. Oh iya kayak ngalam. Ngalam Kanadum ya. Iya. Tapi wah itu lirik mantap juga ya. Kadang ku berlari Tanpa rasa takut tanpa mati. rasa takut untuk mati. Oh itu gua banget sih. Iya, hingga Itu ku dapat gua banget menyadari bang, bener betapa bang. Iya. Karena gua ngejalanin diri ini tuh ya, ngejalanin semua hal yang gua hadapin. Ya udah gua nggak takut mati gitu. Bahkan ada dulu materi stand up gua bilang ya orang miskin nggak takut mati, orang kayak gua nggak takut mati gitu. Karena kita nggak usah dibunuh sama keadaan gitu. Kita Iya. udah punya niatan buat bunuh diri sendiri. Betul. Itu sampai sekarang sih masih gue ingat banget karena. Iya. Dan lu ngalamin itu juga ya bang? Ngalamin. Gue langsung shock tadi lu ngomong kayak gitu. Iya. Gue ngalamin. Gue mau udahin hidup pernah. Gue udah pernah mau udahin hidup, gue udah pernah. Iya. Iya. Aduh. Sampai kayak gue mikir anjing buat apa gitu ya kan. Wah dulu sahur bang. Terus gue kalau gue nginget itu gue malu sendiri gitu Iya, Ben. bener. Anjrit. Bener. Wah iya sih bener. Gores-gores, gambar-gambar. Gambar-gambar, iya. Gambar-gambar. Mana gambarnya beda-beda lagi di sini. Gores-gores ya. Tapi gue gak gores-gores sih, tipikalnya emang pengen selesai aja sih. Pengen waktu itu. selesai dulu ya. Pengen selesai sempat pengen selesai. Nah, ini nih pertanyaan gua. Gue juga pengen ngalamin selesai juga dalam hidup. Maksudnya sebagai seorang pria dari anak pertama yang pasti punya beban besar dari keluarga. Gue sampai mikir kayak 3 kali gue pengen hampir untuk menyelesaikan hidup, 3 tapi kali. nggak jadi. Itu ketiga kalinya gue mikir kayak ada apa nih Tuhan sama gue. Iya. Nah lu sempet kayak gitu juga nggak bang? Ngalamin gitu juga? Iya, jadi yang waktu itu gue pengen mencoba, tapi bukan gue takut ya, gue takut, gue udah berani banget, cuman yang gue pikir langsung tiba-tiba nyokap aja. Aduh. Ya nyokap, udah Waduh. selesai deh. Terus udah gue bengong, ngerokok. Udah siap pada tuh ya? Udah ready. Ready ya? Ready. Jadi itu sih, iya gue gak ada takut-takutnya sih kalau ngomongin mati. Ya udah pilihan lah ya. Iya. Iya, pasti akan kesana gitu. Pasti akan kesana. Jadi kayak ini gue udah melawan kodrat Tuhan deh kayak kalau gue. Nah setelah gue keinget soal nyokap, gue langsung kayak gitu. Ini kayak udah apa ya? Udah ngelawan kodrat Tuhan nih gue nih kalau gue melakukan hal ini. Jadi kayaknya nggak penting nih. Gue bukan laki-laki kalau gue kayak gini. Betul. Gila ya, man stalk banget ya. Masuk banget. Gila. Terima kasih MS Glow. It's for real man ya. Iya, tapi- Karena menurut gua sih ya real man ya tidak akan mengakhiri hidupnya. Iya, real man tidak mengakhiri hidupnya. Tidak Iya. akan mengakhiri hidupnya. Iya. Mungkin lu mungkin pernah ngalamin kayak teman-temannya di rumah kayak mungkin lu pernah juga ngalamin kalau lu tuh sendiri gitu. Kalau lu kayak kenapa sih gue doang yang dapat masalah sebesar ini? Enggak. Iya, enggak. Gua Marcel Widianto, Abang Ojan.
dia punya temen circle yang memang sangat gede dan lu nggak sendiri waktu itu ya. Nggak sendiri. Tapi sampai kepikiran lu untuk Pikiran. ready buat udahlah gue udahin aja, desit lah hidup That's it, ini. selesai, ya. Udah Sampai kepikiran itu ya. Iya. Jadi akhirnya gue sadar juga setelah lama-lama gue sembuh, gue akhirnya menyadari bahwasannya Tuhan itu maha adil. Maha adilnya dalam artian bukan lo punya duit rekeningnya sama semua, nggak di situ gitu, bener. ya kan? Tapi lo punya tense kesedihan dan kebahagiaan pasti sama. Wow. Sama tense-nya ya. Sedih lu di sini pernah nih di titik sini, dan happy lu di titik ini. Semuanya baik si kaya, baik si miskin, baik si A, B, C, D Betul. sampai Z itu pasti tense sedih dan tense happy-nya sama. Bahkan segala macam kesedihan ya dengan cara yang berbeda gitu, tapi tensinya sama. Wow. Begitu. Berarti itu mungkin cara Tuhan untuk menstabilkan emosi kita mungkin. Iya benar. Saat ada kesedihan, ada cobaan, ada apapun itulah. Dan memang tubuh ini emang unik loh. Maksudnya ya air mata juga dibutuhkan untuk mata. Biar mata kita nggak kering, biar mata kita nggak itu. Gue baca juga tuh bang. Iya. Gue bingung apa gunanya belek, apa gunanya ini. Belek aja tuh berguna gitu. Kalau misalkan lu nggak belek kan, ya mata lu pasti akan iritasi dan kotoran itu akan tetap ngendap di dalam mata gitu ya. Bulu hidung juga ada tugasnya. Lu kalau nggak ada bulu hidung, lowong hidung lu. Bener. Iya, Nggak unik ya, bisa, unik ya. nggak bisa nahan upil lu. Iya benar. Ih nggak bisa nyaring gitu kayak sekecil Itu padahal ya. Dan kesedihan juga kayak gitu ya bang. Kesedihan Ya? juga itu. Nah yang gue bingung tuh fungsinya tembikir tuh apa ya men? Tembikir. Tempat biji parkir. Yang Iya, diantara itu sama Iya, itu tuh iya, kan ada iya, garis tuh. iya, Nah tuh iya. garis buat apa sebenarnya? Iya, yang di bawah ini rem beca ya. Di bawah rem beca. Iya benar juga sih. Iya. Itu buat penanda kayaknya. Mana yang kiri, mana yang kanan. Batas suci ya. Iya batas suci. Itu gue gak ngerti tuh kalau yang itu tuh. Iya. Cuman asik digarukin sih. Asik. Itu narkoba juga berarti. Itu nagih itu. Sama kayak ini kotoran apa puser tuh. Woi narkoba boy. Garuk seng. Gitu kayak selebetnya itu loh. Selebetnya itu. Kayak hapusan gitu kan. Iya. Semriwing ya. Aduh kayak hapusan. Mahal tuh. Mahal. Sekarang mahal, dulu murah perasaan. Gila ya. Oh, inflasi. Tapi gue kan ngepoin juga bang Instagram lu bang. Iya. Lu kan selain ikut nyanyi terus dari seniman juga, Iya. lu ikut karate juga ya? Karate ya. Karate juga. dari kecil. Dari kecil. Karate kid berarti ya? Iya dari umur 5 tahun. 5 tahun lagi tuh. Oh Dari- itulah dari kenapa lu umur 5 bilang tahun, iya. 5 tahun lu disiapin untuk tempur. Iya. Itu Enggak, dari karate maksudnya, itu. Iya, bukan dipersiapkan sih lebih tepatnya. Iya, tadi kata-kata gue dipersiapkan ya. Cuman maksud gue sudah belajar bagaimana cara bertarung seperti itu sih. Bertahan hidup. Iya. Oke. Tapi intinya lucunya gitu ya. Gue jarang sekali sangat hampir nggak pernah ya, tapi pernah untuk pertarungan di luar kompetisi atau apapun itu. Oke. Gue sangat menghindari. Lebih baik menghindari. Lebih baik menghindari itu. Karena terkadang kita nggak tahu dia siapa, atau gue nggak suka perkelahian sih lebih tepatnya. Gitu. Justru saat ketika lo sudah mendalami bela diri, ketika lo sudah mencapai level, kalau karate kan jadi dari sabuk putih sampai sabuk coklat itu sebenarnya istilahnya itu mengenal karate. Saat lo udah sabuk hitam, black belt gitu, itu baru lo belajar karate gitu kan. Dan gue mendapatkan black belt itu di tahun 2007 umur berapa tuh? Berarti gue tahun 92 lahir. Umur berapa sih? 92 2007 berarti 15 tahun ya. 15 tahun ya. Di umur 15 tahun gue sudah ada Sabuk hitam, Bang. Iya, black belt. Terus ikut kompetisi. Cuma lucunya awalnya waktu gue berantem di luar Ring. di luar pertarungan di luar kompetisi itu saat masih SD ya. SD bisa dikatakan SD. Jadi gue awal-awal karate gitu masih sabuk putih, sabuk kuning ya, adalah jiwa-jiwa sombongnya anak komplek, Bang. Iya. Emang Dulu orang kan kalau gua baru tahu pengetahuan sedikit ya paling pinter Iya biasanya. bang, asli. Nah itu gue
kayak main bola nih gue nggak mau kalah gitu, kegocek dikit gue tampol, berantem pernah. Tapi itu kalau gue menganggap itu kayak itu kan masih kayak kenakalan anak-anak ya. Iya. Masih kenakalan anak-anak gitu loh, Iya, bukan di bawah bukan 15 Bang. Iya, bukan dia udah bukan pertarungan yang kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi gue mulai ngitungnya itu setelah ya SMP adalah SMP pun masih kenakalan remaja gitu. SMA ya juga kenakalan remaja gue masih anggapnya. Tapi setelah gue sudah 17 tahun ke atas lah ya, bisa dikatakan gitu. Karena gue SMA 4 tahun tuh baru. Gue gak naik ya kan, gue veteran. Sama gue SMP. SMP 4 iya. tahun. Veteran. Jadi, veteran iya. Sedih banget gue dibilang veteran nih. Parah. Padahal gue gak ikut ABRI loh. Iya, Veteran. makanya. Setan banget. Udah tuh pas. Dan kebetulan kan gue kelas 3 SMP ya. Gue kelas 3 SMP. Sorry, akhir 2006 gue dapet sabuk hitam kelas 3 SMP. Gue udah dapet black belt. Terus pas di SMA itu gue udah gak pernah lagi tuh namanya fight. Sama sekali. Bar fight atau apa. Tapi pernah ikut tawuran. Tapi tawuran cuman yang kayak seru-seruan aja gitu. Seru-seruan aja. Gak kayak euforia aja lah ya. Euforianya aja. Dan zaman itu juga kayaknya gak ada tuh cerita yang dibacok balik lagi gitu. Yang kayak kemarin-kemarin heboh lah ya. TikTok cuman ada kayak lu Jakarta Puncak ya. TikTok lu itu. TikTok aja. Bukan TikTok dibacok berarti. Iya TikTok Jakarta Puncak ya. Ya itu pun juga cuman ya sekedar olahraga lah ya, lari-larian doang ya. Dan gak serius-serius banget. Toh juga di Jakarta Selatan tuh sempit. Sepi. Iya, masing-masing sekolah tuh kenal semua. Jadi kayak gak ada yang seperti itu sih. Dan gue gak pernah mau untuk bertarung kayak bar fight atau apa gitu, enggak. Lebih baik menghindari. Berarti bisa dibilang ketika lu udah punya sebuah pegangan buat berantem, pemenangnya adalah orang yang ngalah berarti. Orang yang bisa menahan emosi itu. Iya, ngalah bukan berarti kalah kan? Iya. Karena lu ini asik gitu. Kayak Bruce Lee gue langsung. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Mantap sekali. Be water my friend. Be water. Seperti air. Gitu ya kan. Seperti air. Gue so asik doang tadi Seperti dikit. air. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Tapi seru tadi, suara lu seru banget. Voice over banget. Boleh. Oh, lu balik lagi bersama gue Fauzan Lubis. Boleh. Langsung pada becek itu. Emang lagi hujan Jakarta. Lagi hujan Jakarta teman-teman. Berarti bisa dibilang abangku ketika lu mengalah dan bukan berarti kalah. Itu adalah real man sesungguhnya buat lo atau bagaimana? Iya, itu real man sesungguhnya sih, bukan berarti kalah. Terkecuali dia melakukan serangan pun kalau bisa kita menghindari. Karena gini men, sekarang tuh lebih apa ya? Anak sekarang apalagi ya, lebih gak keras kayak zaman dulu sih. Nah, dalam artian begini, sering banget terjadi, dan itu terjadi juga di teman-teman gue di bela diri gitu. Jadi dia yang memancing, dia yang mukul duluan, giliran kepukul, dia visum, temen gue yang penjara gitu loh. Kan maksud gue karena pukulannya dia tidak bisa menyebabkan luka yang serius. Iya, tapi pukulan temen lu menyebabkan luka serius. Bener. Akhirnya dia visum. Teman gue doang yang kena. Males gak sih? Iya, Gue lebih baik menghindari kayak gitu-gitu gitu loh. Tebir banget, ribet. Dan sekarang tuh aduh apa-apa ngadu lah. Padahal kan hal-hal seperti itu lo yang mulai udahlah selesain gitu loh. Kalau lo emang gentle ya selesain selesai gitu. Bener. Tapi itu terjadi men, banyak banget terjadi. Itu terjadi banyak banget. Gue juga bergaul sama teman-teman yang petarung-petarung MMA sekarang kan, dan gue juga berpartner bisnis juga sama Theodorus Ginting. Gue bikin produk juga namanya Gorilla King yang bakal rilis minuman spirit buat kalian. Promo dikit nggak apa-apa ya? Sikat Gorilla King. Gorilla King. Raja Gorilla. Itu nggak bikin ketangkep kan? Enggak dong, legal. Tapi karena ada asik. gorilla yang bikin ketangkep. Oh iya, tapi ya bikin karena kandungan alkoholnya 18%. 18%. Yes. Wow. Seru ya? Bukan tipsi lagi tuh ya. Asik. Iya. Di kaleng gitu. Iya. Nah, gue sama Theodorus Ginting, dia fighter MMA juga gitu. Mereka pernah ada cerita juga gitu, lebih tepatnya. Kalau misalkan di bar gitu, sempet ada kayak yang dia kan hatersnya banyak tuh. Ada yang mancing-mancing dia, tapi dia ya udah cool aja, gak mungkin juga orang tenaganya kuat banget. Orang didorong bisa jatuh, kepalanya kena apa, geger otak. Dorong doang Iya bisa mungkin. Belum pukul ya Pak. Bisa jadi gitu, makanya jadi lebih baik ya udah. Iya. Kita cabut aja. Dia lebih mendengarkan sama orang yang memang ada kapasitasnya. Iya. Maksudnya ya kalau fighter ya lawan fighter. Dan ada tempatnya gitu. Betul. Gak bisa sembarangan gitu. Betul. Jadi kayak lu datang ke tengah sebuah parkiran, terus lu bawa mobil yang bagus banget, terus kata tukang parkir ya,
mobil lu kayak bukan punya lu deh. Kayak gak pantas buat lu. Ya lu gak akan dengerin dia. Gak gitu. akan dengerin dia, iya. Kecuali kalau orang yang punya mobil yang sama baru deh. Iya, benar. Baru lu jelasin, enggak ini emang mobil gue beneran nih BPKB-nya, ini STNK-nya. Iya, benar setuju juga. Analogi seperti itu. Analogi seperti itu. Jadi kalau menurut lu secara pribadi sebagai Abang Ojan nih, real man itu seperti apa, Bang? Real man itu baik lagi ya, orang yang bisa menghargai perempuan, lebih tepatnya ibu, keluarga, terus ada istilahnya bros before host. Bros before host. Terbaik. Untuk lingkungan sosialnya ya. Iya, untuk lingkungan sosialnya. Terus bisa menjaga sopan santun dan sanggup menguasai diri. Itu sih. Menjaga sopan santun dan sanggup menguasai diri. Jadi itu dari sumpah karate itu ada 5. Kita udah didoktrin dari kecil. 1, sanggup menjaga kepribadian. 2, sanggup patuh pada kejujuran. 3, sanggup mempertinggi prestasi. 4, sanggup menjaga sopan santun. Dan yang kelima, sanggup menguasai diri. Itu sumpah karate. Sanggup menguasai diri. Iya, gue lebih hafal sumpah karate dari Pancasila dulu. Tapi sekarang hafal dong. Hafal dong, gila. Nanti diomelin Pak Roy Suryo lu nanti kalau gak hafal ya. Roy Suryo masih ini, Menteri. Masih telematika dia. Telematika. Masih. Dulu telemarketing Cie gila. Gak tahu. Love you Pak. Real man Pak Menstock. Telematika yang kalau gini terbang gitu. Beda. Enggak. Itu beda. Itu apa ya? Telekinetis. Aduh gua enggak tahu. Gua taunya telegram. Oke teman-teman semuanya, inilah Bang Ojan. Wow, tapi ini belum selesai Bang. Masih ada satu lagi nih, kita harus ada namanya GJC. Games Jawab Cepat. Abang Ojan lupa bawa HP atau lupa bawa topi? Lupa bawa HP. Menyendiri atau rame-rame? Rame-rame. Rame-rame. Solo atau band? Band. Oh, mantap. Manggung di indoor atau outdoor? Outdoor. Pertanyaan terakhir, musik atau karate? Musik. Oh, mantap sekali dengan cepat ya. Tidak ada terbata-bata. Nggak ada tuh. Nggak ada. Musik yang kadang-kadang di gua musrek nggak ada. Nggak ada. Ngatain cinta jadi kecoa nggak ada. Karena menjadi seorang laki-laki emang harus tegas ya dalam berkata-kata dan harus bisa pegang omongannya. Betul banget. Harus tegas dalam berkata-kata dan harus dipegang omongan. Yes. Mantap sekali. Itu baru real man. Itu baru real man. It's for real man pokoknya. Yoi. Abang Ojan, terima kasih buat Terima hari ini, Abang kasih. Ojan. Sehat selalu. Mantap banget. Terima kasih untuk MS Glow Wis. Man. MS Glow for Men. MS Glow for Men. MS Glow for Men. It's for real man. It's for real man. Wih. Gila. Kebetulan kita belum ada BA dari band ya. Oh gitu. Boleh. Mudah-mudahan. Ya kan. Bisa lah ya. Iya. Manajernya Jati nih ada. Padahal dia pemain band juga. Tapi abangku tidak pulang dengan keadaan kosong Bang. Kita ada bingkisan untuk abang. Wah lumayan. Lumayan nih, bentar nih. Siap. Nah, ini untuk abangku. Wah terima kasih. Saya Marcel Widianto. Present by MS Glow for Men, It's for Real Men.